Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Siti Wulandari. Jika sebelumnya saya menjelaskan tutorial ketiga, maka sekarang saya akan menjelaskan tutorial yang keempat dari OpenGL, yaitu color gap. Pada tutorial keempat ini kita akan membuat objek kubus 3D berwarna menggunakan OpenGL. Jika pada tutorial sebelumnya kita hanya melakukan segitiga biasa, pada tutorial ini objek yang ada di konteks yaitu sebuah kubus terdiri dari beberapa segitiga serta memiliki warna yang berbeda pada setiap verteksnya. Untuk import library-nya seperti pada modul sebelumnya, kita mengimport library Gleo yang ini, GLFW sama GLM. Sebenarnya tidak beda jauh bedanya seperti tutorial sebelumnya. Si Gleo ini digunakan untuk mengakses fungsi OpenGL modern, sedangkan GLFW digunakan untuk membuat Windows dan menangani input, dan si GLM ini digunakan untuk operasi matematika seperti vektor dan matriks dalam grafika 3D. Library ini sangat penting. Kenapa? Karena untuk menjalankan program OpenGL-nya ini. Yang inisialis GLFW, penjelasannya sama seperti sebelumnya. Langsung saja ke pembuatan Windows. Di sini kita membuat jendela lagi yang berukuran 1024 x 768 pixel dengan nama tutorial 4 color gap. Windows ini akan menjadi tempat objek 3D ditampilkan. Selanjutnya di GL enable, yang ini enable deep test. Di bagian ini deep test digunakan untuk menentukan objek mana yang berada di depan atau di belakang. Jika dua objek saling menutupi, OpenGL akan menampilkan objek yang lebih dekat dengan kamera. Ini sangat penting untuk rendering objek 3D. Selanjutnya untuk membuat shader program ada di bagian Queen program ID. Yang ini di create and compile our GLSL program from this shader. Di sini shader merupakan program kecil yang berjalan di GPU. Vertex shader digunakan untuk memproses posisi vertex, sedangkan fragment shader digunakan untuk menentukan warna setiap pixel. Seperti pada tutorial sebelumnya, kita membuat MPV matrix, yaitu projection, view, dan juga model matrix. Ketiga matrix ini kemudian digabungkan menjadi MPV matrix untuk mentransformasikan objek dari ruang 3D ke layar. Untuk mendefinisikan matriksnya atau kubusnya, kodenya ada di sebelah. Static const GL float. Di bagian ini array berisi koordinat titik-titik yang membentuk kubus. Ini koordinat-koordinat ini yang nantinya akan menjadi segitiga-segitiga, dan jika digabungkan akan menjadi sebuah kubus. Karena kubus memiliki 6 sisi, setiap sisi terdiri dari 2 segitiga, maka total terdapat 12 segitiga dan juga 36 vertex. Dari si titik-titik koordinat ini kita menghasilkan 12 segitiga yang digabungkan menjadi sebuah kubus yang memiliki 36 vertex.
Selanjutnya untuk menentukan warna vertex. Untuk menentukan warna vertex ada di kode one color for each vertex label generated randomly. Nah, di kode bagian ini array ini berisi nilai warna untuk setiap vertex dalam format RGB atau red, green, blue. Setiap vertex memiliki warna yang berbeda sehingga permukaan kubus akan terlihat berwarna-warni. Nah, jadi si kubusnya itu akan terpisah-pisah, atau kalau dipisah-pisah akan menjadi sebuah segitiga yang warnanya berbeda-beda. Nah, jika dihubungkan dengan MPV atau digabungkan dengan MPV tadi, maka akan menjadi sebuah kubus yang setiap sisinya berbeda warna. Nah, untuk mengirim data ke GPU ada di kode GL buffer datanya, ada di sini. Kode ini digunakan untuk mengirim data vertex dari CPU ke GPU melalui vertex buffer agar GPU dapat memproses dan menggambar objek. Hal yang sama juga dilakukan untuk buffer warna. Untuk menggambar kubus, kubusnya, nah ada di kode draw the triangles. Nah, ada di bagian ini. Perintah ini digunakan untuk menggambar objek menggunakan mode segitiga karena si kubus tadi terdiri dari 12 segitiga yang digabungkan maka menjadi sebuah kubus yang berwarna-warni. Nah, maka OpenGL akan menggambar sebuah segitiga tersebut sehingga membentuk kubus yang 3D. Nah, dengan menggunakan vertex buffer, color buffer, shader, dan konsep MPV matrix, kita dapat membuat objek 3D seperti kubus yang memiliki warna berbeda pada setiap sisi. Tutorial ini merupakan langkah penting dalam memahami bagaimana OpenGL melakukan proses rendering objek 3D. Nah, untuk jendelanya kita buka di sini saja. Tutorial 4. Nah, hasilnya maka akan seperti ini. Seperti yang dikatakan tadi, jadi kubus ini terdiri dari beberapa segitiga, 12 segitiga. Nah, dengan warna yang berbeda-beda setiap segitiganya. Mungkin sekian penjelasan tutorial yang keempat dari saya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.